memang secara teori, secara asas itu tidak dapat dibenarkan. Dan ini dalam RUU KUHP ada, sudah difasilitasi bahwa putusan Mahkamah Agung tidak boleh lebih berat daripada jurisfaksi. Ada itu. Pasal berapa ya? Kalau saya tidak salah sekitar pasal 60-an ada dalam RUU KUHP. Ya. Karena untuk mencegah praktek-praktek yang salah kaprah itu. Apakah dia masuk pada 14 Bukan pasal? pada KUHP tapi pada KUHP. Oh, pada KUHP. Kita undang-undang Oke. acara pidana. Senang mendengar ini. Setidaknya kita sudah mulai membayangkan bahwa ada banyak pertanyaan yang berujung pada keraguan tentang hukum kita itu bisa terjawab. Coba kita masuk pada 14 pasal yang krusial itu. Ini ada 14 pasal isu, kelompok isu yang paling krusial di RUU yang sudah diperdebatkan lama sekali. Karena ini sudah mau diundangkan, ada waktu yang tepat bagi kita untuk bertanya kepada orang yang bertanggung jawab. Pak Wakil Menteri ada di sini. Pak Wamen, poin 1. Ini menyangkut dengan pasal 2 dan pasal 595. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang diancam dengan pidana. Pada poin ini bagaimana jalan keluarnya atau jawabannya atau problemnya sudah terselesaikan? Sudah. Seperti apa? Ini adalah mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat. Oke, kebiasaan gitu ya. Ya, ini menandakan, Bang Akbar, bahwa orientasi hukum pidana kita dalam buku 1 KUHP ini tidak hanya kepastian hukum, tapi juga kemanfaatan dan keadilan. Iya. Mengapa kita mengakui the living law, hukum yang hidup dalam masyarakat? Ada seorang ahli hukum pidana terkenal namanya Yonkers, Bang Akbar. Dia Poin 2. Ini saya waktu itu bersikap secara terbuka menyangkut ini. Pidana mati, pasal 67, 98, 99, 100. tapi ketika teroris mereka kasih kalau jatuh pidana mati. Ya. Berarti kan ada yang bias. Iya, iya. Ada bias di situ. Jelas garisnya kok. Bias di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, ini secara teori, Bang. Kalau apa kehususannya? Dijatuhi secara alternatif. Iya. Jadi hakim menjatuhi pidana mati dengan percobaan 10 tahun. Iya. Kalau 10 tahun dia berkelakuan baik, dirubahlah pidana mati itu menjadi pidana seumur hidup atau pidana sementara waktu. Iya. Tapi kalau 10 tahun dia tetap mengendalikan narkoba dari dalam penjara misalnya, ya sudah dieksekusi. Itu kira-kira. Unsur restoratifnya di sini. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi tetap saja saya bersikap seperti tadi. Harus. Ya. Oke, selanjutnya poin 3. Nah, ini yang paling ribet nih. Pemerintahan Pak Jokowi ya. Pada periode kedua pemerintahan Pak Jokowi ini, demokratisasi di Indonesia mendapatkan banyak tantangan. Sejumlah indikator dan survei menunjukkan kebebasan berpendapat mengalami kemunduran. Freedom House, lembaga nirlaba yang berkedudukan di Washington, itu menyebutkan bahwa sebenarnya Harkat dan martabat presiden. Mengapa pasal ini ada? Tidak perlu mendengar survei bandingkan dengan negara-negara karena memang itu tidak ada padanannya kalau soal penghinaan. Nah, yang keempat, Bang, yang saya mau katakan apa? Jadi di dalam penjelasan, Bang, di dalam penjelasan itu dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan menyerang harkat dan martabat presiden itu adalah penghinaan berupa menista atau memfitnah. Itulah yang dikenal dalam hukum pidana. Jadi menghina di dalam hukum pidana itu hanya dua, Mas, Bang Akbar. menista dan memfitnah. Kalau memfitnah mungkin lebih mudah kita terjemahkan. Menista ini yang menista itu adalah merendahkan martabat orang. Misalnya menyamakan seseorang, mohon maaf, ya, dengan kebun binatang. ya. Di dalam penjelasan itu dikatakan, Bang, di dalam penjelasan supaya kita menjaga betul ini tidak disalah tafsirkan oleh aparat penegak hukum, dikatakan pasal ini tidak dimaksudkan untuk merintangi kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan berdemokrasi. Termasuk di dalamnya adalah unjuk rasa. Ada di state di situ. Jadi tidak bisa orang itu dipidana karena unjuk rasa, karena di situ dikatakan ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi orang berunjuk rasa. Ada di situ. Jadi kurang apa lagi? Dan pasal ini, Bang, punya alasan menghapus pertanggungjawaban pidana bahwa tidak bisa dipidana apabila itu berupa kritik untuk kepentingan umum dan untuk membela pembelaan diri. Masalahnya itu pada bagian itu kemudian yang kita sebut dengan karet itu bisa terjadi. Inilah yang mau saya katakan. Saya tulis di Kompas, Bang, mengenai pasal penghinaan ini. Mengapa sampai kalau KUHP ini disahkan kita butuh waktu untuk transisi. Di dalam yang tidak bukan adalah untuk menyamakan frekuensi dengan teman-teman aparat penegak hukum, ya, terutama dengan teman-teman polisi sebagai penjaga pintu gerbang paling utama dalam sistem peradilan pidana. Bang, di dalam menerima tim ahli itu, kenapa pasal itu tidak dihapus saja? Wong saya juga kalau dihina nggak apa-apa. Saya ingat juga jawaban Pak Muladi dan jawaban Prof. Harkistuti waktu itu, Bapak Presiden. Ini bukan untuk Pak Jokowi, ini untuk presiden siapapun. Karena yang harus dijaganya adalah kehormatan presiden dan wakil presiden. Yang terakhir alasan mengapa ini kita ada, pasal ini ada. Ini yang di dalam hukum pidana dikenal dengan istilah teori pengendalian sosial. Bang Akbar, presiden itu pasti punya pendukung. Paling tidak adalah 1/1 dari yang punya hak. Ya, tentu saja. Bang Akbar bisa bayangkan kalau pasal ini tidak ada, kemudian orang menghina, kira-kira pendukungnya sakit hati lalu kemudian bisa gaduh dan lain sebagainya. Tetapi kalau ada pasal inilah bentuk pengendalian sosial. Kalau kita pakai bahasanya almarhum Gus Dur mengatakan bahwa yang dihina saja tidak apa-apa, kok Anda kok repot. Itu dia gitu loh kan. Saya bayangkan. Kira-kira itu pengendalian sosial. Masih menyangkut soal ini. Terus di mana letak ruang bagi civil society yang bergerak ke depan atas nama kebebasan berpendapat? Sistem ucap yang baru. Generasi kita ini kan, Pak Wamen ini kan beda dengan anak sekarang. Persis. Boleh, sangat boleh, Bang. Karena itu kita katakan ini tidak dimaksud untuk menghalangi kritik. Mohon maaf. Kalau misalnya kita mengatakan pemerintah ini kebijakannya bodoh, seharusnya begini, itu no problem. Itu bukan penghinaan, itu bukan merendahkan martabat. Oke. Karena tadi inti dari penghinaan itu adalah menista, menyamakan dengan kebun binatang atau memfitnah. Kalau saya misalnya mengatakan pemerintah ini kebijakannya ngawur, itu kritik. Itu bukan menghina, bukan menyerang harkat dan martabat. Itulah yang saya kira aparat penegak hukum harus berani mengambil sikap untuk ini. Saya tadi suka Pak Prof mengatakan tampaknya kita butuh waktu transisi untuk menyamakan persepsi. Ini bagaimana dengan santet ini? Ini juga banyak. Ini, Bang, baca baik-baik, Bang. Ini bukan santet. Menyatakan diri dapat melakukan tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib. Jadi bukan soal kita tidak membuktikan santet karena tidak mungkin dibuktikan. Bagaimana bisa membuktikannya ya? Jadi begini, ini kan kita tahu, Bang, bahwa banyak korban di tengah-tengah masyarakat misalnya soal penggandaan uang. Jadi saya mengaku nih, Bang, saya ini punya kekuatan gaib. Saya bisa menggandakan uang, ujung-ujungnya orang itu ditipu. Saya pernah bongkar ini. Di Mas Kanjeng ya? Ya. Saya pernah bongkar itu. Ya, ini pasal itu begitu. Jadi bukan membuktikan santetnya, membuktikan dia mengaku saja. Ini orang. Ya. Jadi teman-teman yang berniat untuk mendaur ulang kesalahan penggandaan uang seperti di Mas Kanjeng itu. Ada, kenapa tadi? Lanjut. Karena ini penting kita elaborasi pasal-pasal ini, Prof. Sangat penting. Podcast saya ini Anda tahu adalah mulai menjadi rujukan tentang orang-orang yang mencari informasi yang seimbang.
Dokter atau dokter gigi yang melaksanakan pekerjaan tanpa izin Kita take out. sudah dihapus. Take out. Selesai. Ya. Halas. Oke. Unggas yang merusak kebun. Pasal 277. Ini tanpa mendahului pembahasan. Dalam rancangan yang terakhir minggu lalu kita sampaikan ke DPR dan insya Allah akan dibahas besok hari Rabu tanggal 9 November. Ini juga akan kita take out. Take out. Ada informasi ini. Bagus. Oke. 7. Advokat curang pasal 282. Take out juga. Apa alasannya? Begini, yang punya possibility curang kan tidak hanya advokat. Tidak fair bagi teman-teman. Tidak Saya punya kantor hukum loh. Tidak fair bagi Ya. yang aparat penegak hukum lain. Saya kira saya setuju untuk mengambil di take out. Itu usulan dari pemerintah atau DPR? Organisasi advokat. Jadi Oh. inilah yang mau saya katakan, Bang. Tidak benar kalau kita itu berada dalam lorong gelap. Enggak. Ternyata? Kita mendengar. Termasuk yang terakhir, Bang. Yang ini poin ke-8 yang Abang mau bahas. Oke. Penodaan agama. Ini saya harus berkata jujur, Bang. Rumusan yang ada sekarang di dalam RKUHP itu bukan rumusan pemerintah. Itu bukan rumusan dari DPR. Itu adalah rumusan dari teman-teman studi kebebasan umat beragama. Fully. Dan disetujui oleh kedua pihak, DPR dan pemerintah. Kan ini baru dari pemerintah setuju. Oke. Insya Allah mudah-mudahan DPR setuju lah. Oke. Jadi mereka melakukan riset. Bahkan saya masih menyimpan WA mereka. Mereka WA ke saya, terima kasih Pak Wamen, masukan kami seutuhnya didengarkan. Kita bacain apa masukan itu. Pasal penodaan agama pasal 302 bunyinya begini. Setiap orang di muka umum yang A. melakukan perbuatan yang bersifat bermusuhan. Permusuhan. Ya. B. menyatakan kebencian atau permusuhan. Atau C. menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan atau diskriminasi terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia. Inikah yang dibuat? Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Oke. Jadi saya katakan kita tuh mendengar. Dan mereka diskusi intens dengan kita ya. Studi kebebasan umat beragama ini. Tunggu dulu, ini perlu saya clarify ini. Jangan sampai nanti ada lagi mengatakan, oh enggak, kami enggak dilibatkan itu agama yang lain atau apa Makanya gitu. nanti kita di WA saja. Makanya dia nggak pernah saya hapus. Oh gitu. Iya. Tapi itu semuanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan. Oke. Jadi terus terang, Bang, ya saya kira ketika Presiden menarik KUHP pada tahun 2019, kayaknya itu memang lebih baik. Karena selama tahun 2020 di masa pandemi Ada waktu untuk melakukan ada waktu untuk melakukan perbaikan dan kita kaji betul. Jadi ya itu hikmahnya Presiden menarik. Selalu ada hikmah. Ya. Poin ke-9. Ya. Ini menyangkut dengan makanya saya bertanya nih, karena sekarang ini kok lagi dilakukan terutama pada persidangan Verdi Sambo. Ya. Reformulasi ini ditujukan untuk mencegah dilakukannya live streaming Betul. atau siaran langsung pada saat Betul, sidang diselenggarakan. betul. Apa yang mau disampaikan melalui undang-undang ini, diatur melalui undang-undang? Begini, Bang. Kalau kita belajar hukum acara pidana, ketika Abang bersaksi, kita berdua bersama-sama sebagai saksi dalam Oke. suatu perkara. Untuk mencari kebenaran material, ketika Abang bersaksi seharusnya saya di luar. Sebaliknya, ketika saya bersaksi, Abang seharusnya di luar. Untuk mencegah jangan sampai ikut-ikutan, jangan sampai terpengaruh. Kalau live streaming itu kan sudah nggak ada cerita lagi, karena kita bisa memperhatikan. Itu dia. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, ini semuanya kuncinya hanya satu. Mau live streaming, mau kagak live streaming, yang penting satu. Selama hakim mengizinkan, selesai. Oh begitu. Ya. Oh. Ada kuncinya. Selama hakim mengizinkan, selesai. No, I mean gini. Ya. Meskipun pasal ini telah diterapkan nantinya dalam KUHP, Ya. masih bisa live streaming Boleh, kalau hakim hakimnya. mengizinkan. Ya, kita tahu persis dimanapun yang namanya hakim itu kan maha kuasa dan maha besar dengan segala firmannya di pengadilan. Oh jadi ini tidak mengikat para hakim ya? Kalau hakim mengizinkan, nggak ada masalah. Kan boleh. Hakim sangat berkuasa di pengadilan tuh. Iya, tapi Sekarang misalnya saja dalam sidang yang sedang ramai, Bang. Kita lihat tuh, hakim sekali periksa 8 orang. Iya, iya. Nggak ada masalah. Ya, hakim itu sangat berkuasa di pengadilan. Oh, kali itu ya, dia perwakilan Tuhan di permukaan bumi. Tetapi kemudian kalau begitu apa bunyinya, terus untuk apa dimasukin di sini? Ya, itu tadi saya katakan bahwa hukum acara itu kan sebetulnya objektifnya ketika satu saksi sedang memberikan keterangan, saksi yang lain tidak boleh mendengar. Nah, ini yang kemudian kita jaga tidak live streaming itu antara lain juga untuk mencegah jangan sampai apa ya. Ini mohon maaf saya harus mengatakan ini, Bang Akbar. Di Indonesia ini kan seringkali terjadi apa yang disebut dengan istilah trial by the press. Trial by the press. Trial by the press itu tidak fair ya dan tidak objektif. Karena apa? Karena seharusnya hakim itu kan dia mengadili menurut fakta bukan opini publik. Hal-hal yang bersifat live streaming itu bisa mempengaruhi ke sana. Jadi pada dasarnya ini kita larang tapi ya ada klausul eksepsionalnya. Seperti apa? Yaitu kalau hakim mengizinkan selesai. Itu saja sebetulnya. Tapi ini ada perubahan-perubahan mendasar loh Bang. Yang rancangan terbaru itu misalnya dilarang merekam. Tapi teman-teman advokat protes dan sah-sah juga. Kan kalau kita mau mencatat itu kan capek. Jadi direkam. Direkam itu nggak masalah. Di Mahkamah Konstitusi pun boleh merekam. Ya kalau direkam di hadapan pengadilan sih nggak Ya apa-apa. apa-apa ya. Itu kita hapus akhirnya. Tadinya ada. Oh, oke. Ada terus akhirnya masuk ke advokat kita hapus. Oh gitu. Jadi ini sudah dielaborasi, kita sudah mendapat masukan dari masyarakat banyak. Saya nggak tahu ditayangkan kapan Bang, tapi tanggal 9 itu nanti ada 53 item perubahan. Tanggal 9. Besok ini ya. Kita akan mengajukan ke DPR berdasarkan dialog publik dan masukan dari masyarakat ada 53 item perubahan. Yakin DPR tidak akan mengutak-atik itu lagi? Insya Allah kalau kita bisa jelaskan secara rasional dan DPR bisa memahami, bisa menerima, saya kira tidak ada halangan. Banyak loh 53. Kan 53 itu termasuk redaksional. Iya maksud saya itu dulu kita waktu saya ikut-ikutan membuat undang-undang itu satu kata itu bisa diperdebatkan 2-3 jam. Ya, kita ada alasan-alasan mengapa. Jadi kita tampilkan dalam bentuk materi sehingga terbaca jelas. Ini masukan dari mana, mengapa kita mengambil ini dan lain sebagainya. Oke. Semoga saja ya. Amin. Poin 10 penganiayaan hewan. Ya, penganiayaan hewan tidak lucu Bang. Itu sama halnya. Kita kembali ke pidana mati, saya mau nyinggung sedikit. Jadi saya secara berkelakar, saya bilang sebetulnya soal pidana mati ini kan bukan persoalan pemerintah dan DPR. Ini persoalan antar LSM. Antar LSM. Pegiat anti korupsi akan minta koruptor hukum mati. Pegiat HAM minta pidana mati ditiadakan antar LSM. Kira-kira seperti inilah. Ini penganiayaan hewan kita bersih tegang antara dua secara diametral. Terus terang, rumusan ini rumusan dari teman-teman pencinta hewan. Antara lain adalah seorang sosiolog terkenal, Dr. Mutia Gani Rohman. Oh. Saya simpan DA-nya juga. Ya. Terima kasih, masukan kami diakomodasi. Tetapi oleh teman-teman LBH, kami diprotes. Kami diprotes dengan rumusan ini. Itulah yang nanti sebagai closing statement akan saya mengatakan sesuatu Bang. Tapi kita lanjutkan yang ke-11 Bang. Saya kayaknya juga menemukan satu nama di situ. Kayaknya Melani Subono juga di situ tuh. Iya, pencinta hewan. Iya, persis. Dia pernah datang protes ke tempat saya. Ya. Oke. Selanjutnya pasal 11. Nah, ini alat kontrasepsi dan pengguguran kandungan. Ya, ini apa namanya? Ketentuan ini dipahami Bang adalah untuk orang tua menawarkan pada anak di bawah umur. Ya,
Jadi kalau bukan kepada anak umum tidak kena ini. Nah, soalnya begini, tadi saya terima WA dari seorang teman, bro, tanyain ke Pak Wamen, itu lagi ada yang ribut di luar. Masuk kamar hotel, bukan suami istri. Oh lain, itu nanti lihat di poin 14 nanti. Ya, ini dia di poin 14 ini. Nanti, Di poin persinahan ya. Oke. Alat kontrasepsi jadi tadi itu untuk anaknya ya. Ya. Untuk melindungi anaknya. Ya. Oke. Poin 12, penggelandangan. Ini tanpa mendahului, insya Allah ini di take out. Take out juga. Take out. Karena menurut kita beberapa daerah sudah mengaturnya dalam perda dan sekiranya hal seperti ini cukup berdalam. Saya rasa iya. Di take out. Apalagi kan Pemda-pemda kita itu DPRD itu sangat rajin bikin perda tuh. Betul. Sampai di masa saya dulu itu pernah menterinya itu mencabut 1000 lebih perda. Kalau semua di KUHP nanti nggak ada lagi nanti di perda. Tapi ada kadang-kadang perda yang tidak masuk akal. Oke. Apa sih? Pasal 467, 64, 68 dan 69. Bang, ini adalah salah satu pasal yang juga merupakan rumusan dari teman-teman koalisi masyarakat sipil yang kita masukkan. Dan bunyinya seperti ini. Persis. Sekarang ada tawaran juga, kalau saya tidak salah dari Majelis Ulama, tapi saya harus membuka kembali. Mereka minta bukan tidak lebih dari 12 minggu, tapi tidak lebih dari 14 minggu. Ini nanti kita masukkan dalam rancangan perubahan. Oh, jadi bukan lagi 12 minggu tapi 14 minggu. Alasan dari MUI itu 14 minggu sudah ditiupkan. Kalau 12 minggu itu bisa jadi belum. Oh, menurut MUI. MUI. Kalau 12 minggu ini ukuran WHO. Oh, oke. Ya. Oh, luar biasa ya. Ya. Ancaman pidana lebih rendah daripada KUHP. Ya. Oke. Nah, sekarang kita Iya. ini soalnya lagi ramai dibahas di luar sana tuh. Begini, Bang. Tidak mungkinlah orang razia di kamar hotel. Karena itu delik aduan. Oke. Yang boleh mengadu suami atau istri. Ya. Jadi nggak bisa tuh petugas hotel atau polisi razia, tidak mungkin. Oke. Inilah Bang, sebagai closing statement, saya mau mengatakan begini Bang. Kita sudah sosialisasi di 21 kota. Kemudian 2022 ini 11 kota. Jadi sudah 33 kota. Saya sendiri melakukan Kumham Goes to Campus di 5 kota. Dimulai Medan, kemudian Makassar, Palangkaraya, Kupang, besok terakhir di Bali. Oke. Ketika pasal ini kita sosialisasikan, kalau saya tidak salah ya, di Sulawesi Utara, kita diprotes Bang. Protesnya sederhana. Mengapa sih hal-hal seperti ini yang bersifat private diatur dalam KUHP? Oke. Kita pindah kota nih, disosialisasikan di Sumatera Barat. Kita dihujat habis-habisan. Kok delik aduan? Ini kan melanggar norma agama, siapapun boleh melapor. Apakah di DPR saya di pemerintah nih? Kita mau ambil yang mana? Kalau kita ikuti di Sulawesi Utara, Sumatera Barat mengatakan tidak aspiratif. Oke. Kita ikuti Sumatera Barat, Sulawesi Utara mengatakan tidak aspiratif. Jadi saya selalu mengatakan begini, pasal-pasal seperti ini diatur salah, tidak diatur salah. Betul. Nggak ada yang benar. Makanya kita batasi. Untuk perzinahan, hampir mirip dengan KUHP yang lama 284. Hanya istri atau suami yang boleh mengadu. Jadi delik aduan absolut. Oke. Untuk kohabitasi sama. Yang boleh mengadu hanya orang tua atau anak. Itu saja. Jadi dia sangat absolut. Jadi nggak mungkin Bang, itu orang check in di hotel bukan muhrimnya ditangkap, nggak mungkin. Karena itu bukan delik biasa. Kalau delik biasa boleh. Tapi kalau delik aduan kan tidak bisa kalau tidak pengaduan. Dan mana sih misalnya ada, ya meskipun itu mungkin saja ya, yang orang tua mau mengadukan anaknya, kan anaknya juga kena itu. Atau anak mengadukan orang tuanya. Jadi ini sekali lagi ini win solution yang bisa kita tawarkan. Nah, sebagai penutup Bang, yang selalu saya katakan ketika memulai dialog publik itu, bahwa membuat KUHP di negara yang multi etnis, multi religi, multi culture seperti Indonesia itu tidak mudah. Setiap isu pasti kontroversi. Dan mereka punya alasan pembenar untuk. Oh ya, pasti. Jadi ya kalau kita mau mengikuti semua orang sampai dunia kiamat, ini nggak pernah disahkan. Ya makanya Pak Wamen, Pak Prof, saya betul-betul menunggu Anda Ya. untuk menjelaskan ini karena ini adalah KUHP-nya. Kira-kira kapan? Dulu, kalau saya tidak salah, pada zaman Pak SBY ya, karena saya tim di dua-duanya. Sebetulnya KUHP itu sudah jalan Bang, kitab undang-undang hukum acara pidana. Tapi waktu itu kita katakan dipending dulu, karena sebaiknya bahas materi dulu baru Itu dia. formil. Jadi kalau KUHP ini disahkan, insya Allah tahun depan kita akan mengajak pada KUHP, beranjak pada KUHP. Jadi intinya begini, KUHP dan KUHP yang modern ini bahasanya kita Ya. gitu loh, yang dianggap cukup bisa mewadahi seluruh rasa hukum kita, Ya. itu bisa diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi ini. Insya Allah. 2023 untuk KUHP-nya sendiri kira-kira kapan? Ya kalau kita mulai start sekitar April, berarti mudah-mudahan dalam 6 bulan ke depannya bisa. Selesai gitu. Selesai. Karena sebenarnya pertanyaannya banyak di situ. Bagaimana proses penyidikan berlangsung? Persis. Tapi begini, untuk KUHP inisiatif pemerintah. Kalau KUHP inisiatif DPR, bukan apa-apa. Kalau pemerintah kan kita punya teman-teman polisi, punya teman-teman jaksa, seperti terjadi benturan kepentingan, kita serahkan kepada DPR. Teman-teman DPR terutama di Komisi 3 dengerin. Itu KUHP-nya inisiatifnya teman-teman. DPR. Pak Wamen, makasih ya. Sama-sama. Saya yang terima kasih. Ya tentu saja kita punya tanggung jawab yang sama untuk menjelaskan kebijakan